Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal lanjut ya, bahas yang di bagian VPN. Oke. Tapi di sini kayaknya kita bakal bikin 3 video ya, karena kalau bikin satu ini panjang banget nih bikinnya. Kita butuh step by step. Jadi kita kerjakan ini dulu. Kita bikin LDAP servernya dengan domain DCTNSA dan user VPN dan password skill 39. Untuk itu kalian sebelum itu kalian harus pastikan hostname-nya udah benar ya. Hostname dengan komen ini min-fkidn. Oke, pastikan dia mail.tnsa.id. Kemudian kalian juga harus cek di bagian sini nano etc host. Ini cara host klik nano etc host. Nah, kalian konfigurasi di bagian ini seperti ini. Oke. Kita tembak biar kalau butuh banyak. Di sini kita install konfigurasinya itu pakai slapd ya. Untuk konfigurasinya kalian bisa ngikutin yang ini. Oke. Install, kita lakukan slapd ldap utils. Oke. Error dependence. Kalau muncul error seperti ini, kalian bisa memperbaikinya pakai apt-tut ya nih. Ini saya udah reset kemarin. Kalau muncul seperti itu saya pakai apt-tut. Mungkin kalian pernah ngeliat di video saya yang install nslookup, ada dependency error dengan libin yang host. Saya pengen lakukan hal seperti itu, tapi kalau ketika saya pengen ngapus lib ldap 2.4.2 ini dependensi dengan aplikasi yang udah ada di sini. Mungkin di video sebelumnya saya pakai Roundcube, pakai Apache, terus apa lagi ya yang ada di mail tuh, kebanyakan pakai MariaDB itu pakai ini lib ldap ini, dan itu bikin dia error, bermasalah. Jadi kalau saya hapus, semua aplikasi yang udah saya install sebelumnya juga bakal error gitu, karena ininya nggak ada. Untuk itu setelah step ketemu solusi, kita bisa pakai apt-tut. Silakan kalian lihat di sini, nanti ada penjelasan solve-nya dengan apt-tut seperti ini. Oke. Sebelum itu kita install dulu ya, apt install apt-tut oke. Yes. Oke, clear. Nah, langsung kita install lagi dengan komen apt-tut. Oke, install slapd ldap utils. Oke. Nah, di sini muncul pilihan di sini keep the volume packet on the current version. Jadi di sini ldap util nggak jadi diinstal dan slapd nggak jadi diinstal. Kalau kita pilih yes, dia nggak melakukan apa-apa nih, nggak ada perbaikan. Nah, karena kita pengen dapat solusi lain, kalian bisa pakai n, tekan n no. Nah, sekarang dia ngasih solusi yang lain. Solusi yang lain adalah downgrade package. Nah, kita pilih yang ini. Pilih yes, enter. Unpacking will be used. Oke, do you want continue? Yes. Oke. Ini, nah sekarang masuk ke menu ini. Dan ngasih pilihan, kita pilih administrasi password yang kita pakai buat admin LDAP. Di sini skills 39. Confirm passwordnya skills 39. Ikutin aja langkah-langkah ini sampai instalasi selesai. Nah, kalau sudah tinggal slapcat. Oke, ketika kita pakai slapcat, di sini domainnya sudah ada ya. Ini kemudian di sini admin juga sudah ada, tapi target saya bukan ini. Kalau slapcat dia cuma ngecek ke lokalnya. Sedangkan saya butuhnya ini karena kita mau query nantinya ldap admin x. Saya pengen inaktif. Nah, sampai sini belum ada. Nah, untuk itu kita harus nah ini kita harus
LDAP ini bisa berkomunikasi dengan LDAP server. Kita edit nano etc LDAP config. Nah, kita buka base-nya URI. Nah, di sini misalkan kita ganti .nsa, di sini .id, URI-nya pastikan dulu ini juga ya, nslookup. Kalau kalian mau pakai domain, ini bisa di resolve. Makanya saya, kalau kalian lihat, saya nyalain service dan edge karena saya DNS-nya kan ada di sini. Nah, ini bisa. Kalau kalian ini nggak bisa, solusinya bisa kalian langsung tembak pakai IP. Pakai IP, misalkan IP-nya berapa bisa. Kayak di sini saya mail. Di sini saya pakai domain ya. Domain kalian juga bisa pakai IP misalkan seperti ini. 10 Ctrl BW 10.99.99.25 bisa seperti ini. Tapi di sini karena saya punya DNS servernya working, saya pakai ini aja. Oke, sudah. Ctrl X, yes, enter. Oke, coba kita pakai LDAP sekarang ya. Harus bisa. Oke, ini udah ada. Beda dengan tadi kan yang nggak ada. Kemudian cara paling mudah sebenarnya kalau kalian pengen konfigurasi, kalian bisa pakai ini dpkg reconfigure /d. Nah, seperti ini. Oke, ini domainnya sudah benar, organisasinya sudah benar, ini passwordnya masuk. Oke, 39. Ini juga sama. Do you want to remove database when /d is purged? Yes, saya sebenarnya pengen ngapus kalau database-nya di purged. Move all database file. Yeah. Oke, coba /cat aman, LDAP search min x. Oke, selain itu saya juga pengen query in-nya. Tunggu dulu. Saya pengen query terus. Buat ngeceknya nih kita pakai ini LDAP search. Saya pengen query passwordnya minw ini buat password ya, minh host LDAP-nya misalkan mail.itnsa.id, kemudian min d, domain yang bakal saya coba query in. Saya mau ke admin dulu ya, cn admin, dc itnsa domain kontrolnya. Satu lagi domain kontrolnya yang paling bawah adalah id. Coba kita pakai skill 39. Oke. Working running ya. Saya pengen mastiin ini nih. Nanti kita ngecek ini. Kalau passwordnya salah, dia nggak bakal bisa muncul query seperti ini. Sudah ini, sekarang kita bikin grupnya ya. Grup kalian bisa gunakan, ada nggak di sini deh? Coba kita cari LDAP. Nah, ini dia. Nah, di sini kalian bisa, ini juga bisa kalian lihat buat pengaturan LDAP-nya ya, pengecekannya. Kita bikin ini. Kita bikin organ grupnya dulu buat VPN. Oke. Ini organization minute-nya. Nah, nano misalkan grup o.ldap ldif. O itu berarti organisational unit ya. Kalian bisa bebas namanya. Yang penting tag dipanggil di komennya namanya filenya apa. Oke, kita pilih domain name-nya, kita bikin dulu sama si nama VPN huruf gede. DC bebas sih kalau kalian mau ngasih organisasi apa, tapi biar gampang maintenance-nya saya kasih itu. DC misalkan itnsa dc id domain kontrolnya, kemudian object class
organizational unit, kemudian O VPN. Oke, sekarang kita add dia ke database LDAP-nya. Caranya LDAP add min x, apa ini min h itu buat apa ya? Min x itu buat simple authentication. Oke, min d cn admin, kemudian dc tnsa, dc id, kemudian kita pasang query minw biar passwordnya, kalau kalian pakai minw kecil, dia passwordnya harus kalian definisikan di sini, misalkan seperti ini 39. Nah, baru minf, nama filenya au.ldf. tnsa. Nah, ini oke, adding new entry. Sekarang kita searching, kita queryin dulu. Oke. Ini kalau saya pakai minw gede, berarti saya nggak perlu definisikan password seperti yang sebelumnya ya. Kalian lihat di sini. Di sini saya pakai password, saya tulis di komen. Sedangkan kalau minw dia ntar muncul kayak buat Windows buat kita ngisi passwordnya. Oke, kita cek skills 39. Oke, udah ada muncul organization unit VPN ya. Nah, selanjutnya kita bakal bikin user, karena lihat di sini dia minta dari user dulu. Berarti bagian sini udah selesai ya, sonar. Teks. Oke, yang ini belum. Oke, nah untuk ini yang bagian sini saya pakai LDAP script ya. Sebenarnya kalian bisa bikin saya sebelumnya coba bikin dengan pakai file LDF dengan user ini, tapi ketika autentifikasi saya gagal, saya belum ketemu solusinya. Mungkin kalau ada yang tahu cara bikin user dengan objek kelas itu postfix kalau nggak salah, dengan user postfix account. Ini kalau kalian lihat di bagian sini, mana dia? POSIX account itu silakan coba share ya, biar jadi pengetahuan bersama juga. Nah, di sini saya pakai LDAP script jadinya. apt install LDAP script. Nah, karena sebelumnya saya mengikuti langkah ini dengan mana POSIX account. Saya sebelumnya udah pakai objek class init or person, kemudian juga pakai POSIX account. Autentifikasinya gagal terus gitu. Okay. Nah, saya juga udah ngikutin angka ini, tapi autentifikasinya gagal. Saya bingung salahnya di mana. Oke, kayak itu saya pakai LDAP script. Ini manualnya. Nanti kita butuh 2 komen, itu LDAP add user dan LDAP set password. Oke. Tulis dulu. Oke, di sini ketika sudah bikin LDAP script, sekarang kita edit dulu konfigurasinya ya. Nano, dia ada di sini. Nano, file konfigurasi LDAP script, etc LDAP script, LDAP script conf. Sorry, kita pakai min L biar kelihatan line numbernya. Dia ada di line, nih suffix kita gak buka, kemudian suffix ini buat di sini suffixnya, global suffixnya adalah itnsa, dc-nya, rootnya, kemudian di sini adalah id, dia ada di line 31, kemudian ada suffixnya kita ganti VPN yang baru kita bikin tadi grupnya gede. Ini binnya, ini kita ke admin, kemudian itnsa, ini adalah id.
Kemudian kalian juga harus ngedit ini file passwordnya. Passwordnya di sini, Ctrl X, yes, enter. Yang di etc ldapscript password. Oke, ini kita enter. Oke, nah kita gini, kalau kalian lihat cut etc ldapscript password. ldapscript password. Nah, ini masih secret root kan passwordnya. Nah, kalau kalian bisa, ini kalian sebenarnya bisa ngedit langsung seperti ini, tapi ntar kebiasaan saya banyak error karena biasanya muncul spasi atau muncul karakter tertentu yang bikin dia jadi error. Oke. Nah, kalian bisa delete. Nah, kemudian kalian perbaiki gitu. Tapi ini biasa muncul permasalahan. Oke. Nah, untuk itu saya solusinya kalian bisa pakai echo min n. Jadi min n ini fungsi buat bikin yang karakter. Jadi di Linux itu kalau kita nulis sesuatu di bagian ending karakternya itu kayak ada karakter tersembunyi buat mendefinisikan bahwa itu adalah end dari sebuah kalimatnya gitu. Untuk itu kita butuh tambahkan min n biar kalimat itu nggak ada penambahan di belakangnya bit. Ya. Skill 39. Nah, baru kita masukkan ke ini cara pipeline-nya satu aja. Tanda ini. Kalau 2 dia ke end of file. Jadi kalau ininya 2 dia ke end of file ditambahinnya. Tapi kalau 1 dia kayak nimpa. Oke, ini filenya LTC ldapscript pass. Oke, ini buat password adminnya ya. Kita coba cut. Nah, lihat ini dia ada skill 39. Coba bandingkan nanti dengan kalian nulis manual pakai nano. Itu ketika kalian buka itu kayaknya bakal ada satu karakter tambahan di belakangnya ini. Oke. Clear. Sudah ketika seperti ini. Sekarang kita bisa pakai komen ldap add user. ldap add user. Kita lihat ini. VPN ya. Oke, ldap add user berarti VPN kemudian group ID-nya. Di sini kita atau GID-nya kita pakai 1000 aja ya. Oke, VPN ini adalah 1000. Oke, successful added user VPN to ldap, successful set password. Nah, kita nggak tahu passwordnya apa kan? Sekarang kita ldap set oke, set password. Misalkan usernya adalah VPN. Kita ganti dengan skills 39. Coba ldap password encoded password. Oke, benar. Oke, berarti kita set password, enter. Oke, coba sekarang kita query-in buat login karena saya pengen dia ini bisa di query-in. Itu harus bisa ya. Kalau nggak bisa dia ntar gagal loginnya. Ldap search min x min w ada di query-nya, coba saya cek. Oke, min w, min h, min d, kita ini adalah domain kontrolnya. Sorry, kita buka nih. Kalau kita lihat kontrol bw, ini masih ada kosong. Snapcat kebentuk ya. Nah, ini target kita adalah UID VPN, VPN. Lihat objek kelasnya POSIX account. Oke, ini POSIX account. Kemudian ini yang penting aja. Ini target kita adalah query-in ke sini UID VPN. Oke, UID VPN, kemudian VPN. Oke, DCTNSA. Coba kita enter. Saya pengen skill 39. Invalid DN. UID. Oke, saya bisa nge-query-in masuk ke sini. Sekarang saya pengen
UID-nya kita ganti. Saya pengen UID-nya spesifik UID VPN. Oke, ini muncul. Oke, berarti konfigurasinya bagian ini udah selesai ya. Terus X. Bagian ini sudah selesai. Kita udah konfigurasi. Pasti yang poin pentingnya ketika kalian udah bikin user, kalau yang kalau kita bikin yang organization unit itu nggak ada loginnya ya, itu cuma sebagai kayak grup. Tapi yang di bagian yang terakhir yang kita pakai Adobe Script itu harus kalian pastikan dia bisa di query-in dengan UID itu. Oke. Itu poin pentingnya. Kemudian selanjutnya ntar kita mungkin bakal video yang ini ya, kita pisah, kita bakal kesini sebagai target kita selanjutnya. Di episode selanjutnya apalagi paling penting ya. Oke, kalau kalian ngeceknya pakai ini aja, ini LDAP search min x search mana sih search min x ini memang bakal muncul query-nya seperti ini karena dia nggak nge-compare dengan bin-nya, bin gini nano etc ldap.conf. Dia nggak bakal ngebandingin dengan base ininya. Jadi dia query-nya itu bakal muncul. Tapi kalau kalian spesifik query-nya dengan seperti ini tadi, mungkin contoh yang ini, nah spesifik seperti ini, kita bakal tahu bahwa UID-nya itu bisa kita query-in atau enggak. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan bagian LDAP server. Semoga bermanfaat buat kalian. Sukses selalu buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.